Hai semua teman-teman di mana aja kalian berada. Di video ini saya ingin mengucapkan selamat merayakan tahun baru atau mungkin selamat tahun baru 2021 karena video ini tayang di malam tahun baru. Mungkin kalian nggak sempet dan sempatnya membuka video saya di tahun 2021. Mungkin 2020 adalah tahun yang suram ya, karena pandemi bikin semua orang di seluruh dunia susah. Juga buat kita yang bisa dibilang pencinta parfum, karena dengan pandemi ini, dengan pakai masker segala macam, agak susah menikmati parfum-parfum yang kita pakai ya. Cuman tetap aja tahun 2020 adalah tahun yang berkesan buat saya secara pribadi. Kenapa? Karena di tahun 2020 ini adalah awal dimana saya mulai menggeluti atau mulai menekuni parfum. Karena dulu-dulu itu ya sebagai pengguna aja, beli parfum 1 atau 2 itu udah cukup ya, pakai dan hanya sekedar wangi. Tapi di tahun 2020 ini saya mulai mendalami parfum, terus bukan hanya sekedar pakai tapi juga mulai menikmati note-note yang di dalamnya. Dan bukan hanya 1 atau 2 aja saya beli, tapi istilahnya jadi makin banyak koleksinya ya, walaupun juga nggak heboh-heboh banget. Saya juga nggak mau parfumnya terlalu berjibun karena agak susah juga nanti makainya ya. Nah, untuk tahun 2020 saya pingin memilah dan kasih tahu kepada kalian parfum-parfum 2020 itu yang berkesan buat saya, yang sangat berkesan buat saya itu apa aja. Jadi dari parfum-parfum keluaran 2020 yang saya beli, saya pilih 5 untuk designer dan 5 untuk niche ya. Mungkin parfum-parfum yang bisa saya bilang terbaik yang saya beli, yang dikeluarkan tahun 2020 ini, mungkin bukan parfum yang terbaik buat kalian. Jadi ini subjektif ya, videonya subjektif. Ini adalah parfum terbaik menurut saya pribadi. Nah, kita mulai aja mungkin mulai dari parfum designer ya. Yang pertama, yang sangat berkesan buat saya, yang saya teringat di musim panas kemarin itu, parfum murah, cuman ini oke banget. Oke banget. Saya tadinya nggak berpikiran membeli brand ini. Namanya Zara. Nah, Zara Vibrant Leather Summer. Jangan salah, Zara Vibrant Leather Summer ini yang konsentrasi eau de parfum. Jadi yang benar-benar dikeluarkan tahun 2020 ini ya. Bukan yang versi kolonnya. Tapi wanginya dia itu sama, wangi jahe yang segar, yang enak, dan wangi jahenya itu kayak aromanya benar-benar baunya kayak natural gitu, benar-benar jahe sungguhan gitu ya, bukan yang kayak sintetis chemical atau apa. Makanya kalau saya pakai ini benar-benar membayangkan aroma jahe sesungguhnya, jahe yang segar dan tahan lama. Benar-benar cocok dipakai summer, dimana musim panas ya, cuaca panas, tapi nggak cepet bablas. Pokoknya semua parfum yang the best yang saya pilih di sini itu semuanya minimal 8 jam ya. Pokoknya performance oke, ketahanan oke. Dan saya suka walaupun parfum murah tapi dia botolnya tebal, capnya juga magnetic. Oke. Ini cuman baru sedikit dipakai karena ya awalnya saya punya yang travel size, itu saya habisin dulu baru pakai yang ini. Kadang-kadang suami saya juga pakai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
dari Narciso Rodriguez. Buat kalian mungkin pencinta parfum musky ya, musky note, kalian pasti kenal dengan Narciso Rodriguez yang terkenal dengan ciri khas wangi muskinya. Tapi saya sebenarnya nggak banyak mencoba parfum-parfum Narciso Rodriguez. Cuman dari parfum yang pernah saya coba, saya kepincut sama yang Poudre ini. Kalau kalian pernah lihat video saya sebelumnya, saya membandingkan atau mengulas parfum Eau de Parfum Poudre dan Ambre. Dua-duanya enak. Tapi di video itu awalnya kesan saya B aja terhadap dua parfum ini. Tapi makin lama dipakai, karena waktu itu saya belinya yang travel size-nya dulu. Makin lama dipakai, kok makin tambah enak, makin tambah suka gitu loh. Dan wanginya bikin nagih gitu loh. Jadi setelah saya pikir-pikir, setelah saya habiskan travel size-nya, saya pikir-pikir mana yang lebih saya suka antara Ambre atau Poudre, dan ternyata akhirnya saya memilih Poudre. Ini benar-benar musky yang velvety creamy. Dia itu jasmine dan kayak perpaduan musky note dengan jasmine yang velvety. Ini wanginya bikin nagih, jadi kayak lengket terus di kulit. Dan kalau saya pakai parfum ini kayak pengen ngendus-ngendus diri sendiri. Walaupun projectionnya mungkin moderate, tapi nggak lemah-lemah amat, nggak kayak ke arah skin scent, cuman bikin nagih. Pokoknya enak banget. Bisa kalian coba yang Eau de Parfum Poudre ini dari Narciso buat kalian yang pencinta musky note. Saya sampai beli 2 botol. Nah, terus apa ya? Saya berusaha mereview yang dari awal yang dikeluarkan dulu ya. Tapi mungkin kadang saya suka salah, nggak apa-apa. Kadang-kadang suka lupa yang dikeluarin terlebih dahulu yang mana. Nah, kali ini dari Tom Ford. Tom Ford, buat kalian yang suka Tom Ford Black Orchid yang botolnya warna hitam, kalian kayaknya bisa coba yang ini juga deh. Karena yang warna hitam itu wanginya lebih misterius karena pakai dark chocolate gitu. Lebih misterius, walaupun projectionnya nggak begitu kencang, tapi kecium terus, moderat tapi kecium terus, dan karena campuran dark coklatnya itu jadi lebih misterius gitu kesannya. Tapi kalau kalian misalnya nggak suka sama yang Black Orchid yang klasik, entah itu aromanya kalian nggak suka atau mungkin kalian berpikir aromanya kurang keluar ya, kurang kuat, kalian bisa coba yang Black Orchid Parfum ini atau yang botol warna kuning keemasan. Kenapa? Karena menurut saya yang Black Orchid versi gold ini aromanya lebih kerasa, lebih timbul dibanding yang Black Orchid warna hitam. Mungkin karena dia itu ada sentuhan ramnya, alkoholnya gitu loh. Jadi ada not buzinya. Bukan not buzi ini, mungkin kalian berpikir wah ini parfum yang buzi-buzi gitu ya, yang wangi alkohol banget. Enggak juga ya. Karena aroma parfum di suatu aroma buzi note di suatu parfum itu bikin aroma keseluruhan itu lebih beda, lebih mungkin lebih tebal, dan juga lebih punya kesan tersendiri. Aromanya jadi lebih muncul, lebih kuat. Nah, ini yang saya rasakan kalau saya pakai Black Orchid parfum ini atau yang botol kuning keemasan. Kalau mau saya pilih, mungkin saya lebih prefer ini dibanding yang klasik, karena buat saya yang klasik itu ya seperti yang saya bilang tadi, mendem atau terlalu misterius aromanya. Oke. Ada suara anak-anak saya, nggak apa-apa. Nah, terus 1, 2, 3, 4. Yang keempat dari Givenchy. Ini yang Lantardi Intense. Untuk Lantardi klasik saya juga suka,
Itu dikeluarkan 2019 kalau nggak salah, cuman itu khusus buat kalian pencinta aroma bunga putih atau white flower. Itu aromanya enak banget, bener-bener wangi bunga putih, tuberosa, jasmine, kenceng. Cuman kenapa saya suka banget yang ini, Lantar di Intense, karena aroma white flower itu bikin hidung saya kadang-kadang dan bikin pusing kepala juga kadang-kadang. Tapi setelah Givenchy mengeluarkan yang Lantar di Intense di tahun 2020, wah, saya jadi kayak terselamatkan. Jadi kayak, oh oke lah, nggak apa-apa saya nggak punya yang klasiknya atau yang Lantar di yang white flower, tapi saya setidaknya punya yang versi istilahnya lebih gourmandnya dari Lantar di, karena ini aroma bunga-bunga tapi dicampur dengan vanila yang tebal. Jadi di sini bukan bunga-bunganya yang dominan, tapi di sini malah vanilanya, vanila yang enak, bukan vanila yang manis seperti kebanyakan vanila lainnya di suatu parfum, tapi ini vanilanya intense, tebal, dark, kayak warna botolnya ya, hitam gitu, misterius. Juga dengan sentuhan apa namanya, biji wijen. Nah, jadi vanila wijen dengan bunga-bungaan juga. Ini enak banget. Buat kalian pencinta aroma vanila, kayaknya patut coba yang Lantar di Intense ini. Saya oleh karena itu sebagai pencinta aroma vanila, ini benar-benar oke banget buat saya. Oleh karena itu saya, ini botol pertama yang saya beli 50 ml. Setelah saya suka banget, akhirnya saya beli 2 botol lagi. Yang pertama, yang paling besar ya, itu beli di toko online biasa ya, tentunya toko online resmi. Terus yang botol ketiga sampai backup ya, 2 botol backupan selain ini, itu saya beli testernya yang ukuran besar juga. So benar-benar 3 botol parfum Lantar di Givenchy Intense ini membuktikan bahwa parfum ini oke banget, patut kalian coba. Yang terakhir dari Yves Saint Laurent yang Libre Intense. Sebenarnya yang lip klasik yang dikeluarkan tahun kemarin ya, 2019 kalau nggak salah juga, sebenarnya itu kalau nggak salah dapat penghargaan dan juga bestseller dari Yves Saint Laurent, banyak yang suka. Cuman entah kenapa buat saya itu aroma lavender yang ringan. Kadang ada juga sebagian orang yang bilang itu kayak wangi apa ya, bukan skin scent, clean scent. Jadi wangi kayak kita habis mandi gitu, seger-seger, aromatik tapi tipis, ringan ya. Oleh karena itu saya juga nggak, setelah dikeluarkan parfum itu menurut saya nggak terlalu spesial, lip klasik ya. Oleh karena itu saya nggak beli full bottle-nya, saya cuma punya miniaturnya. Tapi setelah mereka mengeluarkan yang versi intense, benar-benar suka banget yang ini. Kenapa? Karena ini tetap punya ciri khas parfum lip, yaitu aroma lavender, tapi di sini lavendernya tebal ditambah juga dengan sentuhan vanila. Dan sekali lagi, oleh karena ada vanilanya, saya jadi suka karena di sini lavendernya jadi lavender yang gourmand ya, aromatik tapi juga gourmand, perpaduan lavender dan vanila. Patut kalian coba juga buat kalian yang pencinta lavender, buat kalian pencinta aroma vanila. Ini enak, gourmand apa ya, menenangkan ya. Lavender itu kan aromatik yang bikin saya menenangkan gitu. Nah, itu untuk versi designer. Sekarang ke versi niche. Versi niche mungkin saya mulai dari Diptyque. Diptyque ini awal-awal saya mulai mengenal brand Diptyque. Waktu itu saya beli ukuran travel size-nya setelah mereka mengeluarkan Eau Capital tahun 2020 ini. Langsung kepincut ya Eau Capital, karena
ini salah satu aroma yang saya suka di suatu parfum. Mungkin karena saya juga seorang perempuan, jadi saya suka banget parfum ini. Ya, karena ini aroma floral, khususnya mawar, tapi di sini mawar yang segar ya, mawar yang segar, benar-benar feminin, tapi bisa juga cowok kadang bisa pakai ya. Karena yaitu ada rasa kesegarannya, bukan hanya lembut aja, mawar lembut, tapi ada rasa kesegarannya. Jadi kayak mawar modern gini. Benar-benar oke, Eau Capitale ini. Oke. Ini adalah parfum pertama yang saya beli dari Diptyque. Setelah itu saya beli parfum-parfum lain dari Diptyque kayak Oud Palau segala macam, tapi itu kan nggak akan saya bahas karena itu bukan keluaran 2020. Ini yang terbaru 2020, Eau Capitale, aroma floral mawar yang modern. Terus apa lagi? Nah, ini sebenarnya bukan parfum spray, tapi ini parfum oles. Parfum oles dari Fragrance du Bois yang saya beli Moutir. Dari dulu memang saya, bukan dari dulu sih, setelah menggeluti dunia perparfuman, saya sering penasaran dengan merek ini, Fragrance du Bois. Cuman kalian juga pasti tahu harganya sangat mahal ya, sangat mahal. Tapi mahal itu relatif, tergantung orang-orang. Tapi buat saya pribadi mahal-mahal parfum Fragrance du Bois. Tapi di tahun 2020 setelah mereka mengeluarkan lini parfum oles, terus saya lihat harganya yang masih masuk di kantong budget saya, akhirnya kesampaian juga beli salah satu parfum oles dari Fragrance du Bois. Ini ukuran 15 ml ya, jadi sekitar 115 euro kalau nggak salah. So, 100-an euro untuk suatu parfum, walaupun ini parfum oles, masih masuk di budget saya. Dan aromanya enak, aroma bunga mawar ya, seperti kalian tahu tadi saya memang pencinta mawar. Bunga mawar yang juga segar lembut ya, kayak ya tadi Eau Capitale, cuman ini dalam bisa dibilang versi oles, jadi mungkin projectionnya kurang kuat, tapi keendus terus, dan tentunya longevity-nya tahan lama. Apalagi saya suka botolnya, unik ya. So saya puas banget. Tadinya saya berpikiran untuk beli parfum lain dari lini Attar ini, dari Fragrance du Bois, tapi ternyata karena lini parfum Attar dari Fragrance du Bois ini mendulang kesuksesan, jadi langsung cepat sold out. Di situsnya udah sold out. Tadinya kalau nggak salah sempat saya lihat tersisa satu jenis, saya lupa, mungkin Rose du Bois yang tersisa. Tapi kan waktu itu saya sempat pikir-pikir beli, nggak apa, tunggu dulu. Tapi setelah saya lihat lagi udah habis. Kurang gercep saya. Jadi benar-benar banyak peminatnya ya untuk lini Attar ini. Atau mungkin karena ya itu tadi masuk budget, walaupun ini dalam bentuk oles, tapi karena memang harganya masuk budget, harganya kalau dilihat dari parfum-parfum Fragrance du Bois lainnya ini lebih murah. Oleh karena itu mungkin orang juga langsung beli, banyak yang beli, karena untuk beli parfum lain di Fragrance du Bois itu jauh lebih mahal. Jadi mereka berpikir, wah setelah ada versi Attarnya dan lebih murah, langsung diserbu orang banyak. Oke, so mungkin nanti kalau ada udah mulai available, mulai ada stoknya lagi, bakalan saya beli lagi karena memang oke banget. Ini buat kalian yang suka atau pengen coba salah satu parfum dari Fragrance du Bois cuman harganya mahal, kalian bisa cari versi Attarnya. Atau kalau misalnya kalian juga bosan dengan parfum spray dan pengen coba-coba beralih ke parfum oles, bisa kalian coba dari Fragrance du Bois ini. Oke? Nah, itu yang kedua. Habis itu yang ketiga. Ketiga, ini parfum Niche Serge Lutens. Serge Lutens ini
setelah saya sempat sniff atau coba-coba di Sephora, langsung kepincut, dan ini adalah satu-satunya parfum Serge Lutens yang terbesar yang saya beli, 100 ml. Karena botol-botol Serge Lutens saya yang lainnya itu hanya 50 ml aja, tapi ini 100 ml yang paling besar. Kenapa? Karena setelah saya cium aromanya, jatuh cinta. Ini aroma bunga mawar dengan perpaduan ilang-ilang atau bunga kenanga. Tapi buat saya ini lebih dominan di hidung saya itu aroma ilang-ilangnya. Habis itu baru diikuti oleh bunga bunga mawar sih, bukan bunga jasmine, sorry. Jadi ini perpaduan bunga jasmine dan kenanga. Tapi kenanganya yang lebih strong, lebih kuat di hidung saya. Diikuti dengan bunga jasmine, dan aromanya ini tebal, atau mungkin karena parfum dari Serge Lutens itu semuanya itu konsentrasinya tinggi ya. Jadi aroma parfum Serge Lutens itu di hidung saya buat saya tebal banget. Apalagi ini. Bisa kalian lihat juga jusnya benar-benar pekat. Oke. Jadi buat kalian yang pencinta bunga kenanga atau pencinta bunga jasmine juga masih menikmati aroma jasmine di Fils de Joie ini dari Serge Lutens. Oke. Apalagi botolnya bagus motifnya. Nah, yang keempat ini dari Maison Francis Kurkdjian Paris. Yang namanya L'Homme à la Rose, yang tentunya dikeluarkan 2020 ini. Sebenarnya awal saya mendalami parfum niche itu waktu saya beli koleksi travel size-nya yang untuk cewek ya, travel size-nya itu. Jadi saya mulai kepencut dengan brand ini setelah saya beli travel size-nya itu. Dan setelah satu koleksi travel size untuk cewek, saya beli lagi yang khusus untuk oud. Jadi ada oud satin mood, ada oud silk mood, ada oud cashmere, oud velvet ya, atau oud doang. Saya semakin suka dengan brand ini. Cuman dari Maison Francis Kurkdjian Paris ini yang lebih saya suka banget itu koleksi oud-nya. Saya pakai hampir setiap hari, itu juga dikit aja, itu udah cukup ya, benar-benar kuat dan tahan sepanjang hari. Tapi karena saya pencinta mawar tentunya, saya jadi suka setelah mereka mengeluarkan parfum bunga mawar tapi yang versi cowoknya. Kenapa? Karena dari koleksi travel size untuk cewek itu kan ada yang namanya à la rose. Cuman itu wanginya lembut ya, benar-benar cewek banget. Buat saya cewek banget, lembut, aroma mawarnya lembut. Tapi ada sesuatu yang kurang buat saya. Mungkin projectionnya agak kurang keluar aroma mawarnya, mungkin karena lembut ya. Jadi saya nggak terlalu kepincut dengan yang à la rose. Dan setelah mereka mengeluarkan nggak lama ini L'Homme à la Rose atau à la Rose versi cowoknya, saya coba sampelnya dan akhirnya ini yang lebih cocok buat saya. Jadi ini aroma mawar yang segar, woody, dan buat saya walaupun ini nggak terlalu feminin karena memang ini dikhususkan untuk cowok, tapi buat saya ini bisa dipakai juga untuk cewek. Jadi buat kalian yang nggak mau pakai parfum mawar yang terlalu lembut, yang terlalu feminin, bisa kalian coba alternatifnya mawar yang segar, agak sedikit lembut, tapi juga ada sentuhan woody notes banyak dipakai untuk parfum cowok ya, tapi ini benar-benar buat saya parfum mix, bisa cowok bisa cewek. Jadi bisa kalian coba L'Homme à la Rose. Dan buat kalian cowok,
jangan terlalu takut juga kalau misalnya wah ini parfum cowok tapi ala rose. Kalau kalian mendengar rose mawar gitu, mungkin kalian ya para cowok, mungkin ada sebagian juga yang masih mengkonotasikan mawar itu identik dengan cewek, feminin. Jadi mereka mundur teratur. Enggak, kalian coba dulu. Ini bisa kalian coba bunga mawar dari Francisco Jampari ini. Ini enggak terlalu feminin. Pokoknya benar-benar mix. Oke. Nah, sekarang yang terakhir dari Montal. Ini benar-benar terbaru 2 Desember ya. Atau akhir November, entahlah. Tapi benar-benar akhir tahun dikeluarkannya Dark Vanilla. Buat kalian pencinta parfum niche, tapi niche yang nggak mahal-mahal banget, yang masih affordable, bisa kalian coba ini. Montal yang Dark Vanilla. Apalagi buat kalian pencinta parfum gourmand, pencinta aroma vanilla, seperti yang kalian lihat tadi, koleksi saya yang the best, banyak vanilanya. Ini salah satunya, Dark Vanilla. Jadi bukan vanilla yang sweet gimana gitu, yang kayak gula juga enggak. Di sini vanilanya benar-benar tercampur dengan spicy note, juga sedikit ambery. Dan kalau kalian lihat review saya tentang parfum Dark Vanilla ini, dia itu mirip dengan Oud Bouquet, mirip dengan Shagaf Oud dari Swiss Arabian. Tapi Oud Bouquet itu dan Shagaf Oud itu, oudnya itu ketara, itu ada oudnya, pokoknya ada oudnya dan ketara, kecium banget, kedetek banget. Tapi di sini tentunya sesuai namanya, vanilanya yang lebih menonjol. Oke, jadi benar-benar vanilla yang enak, misterius, yang cocok dengan gambar botolnya ya, dark gitu ya, hitam tapi juga ungu gelap gitu, benar-benar dark vanilla banget. So saya suka. Jadi semua parfum ini, 10 parfum ini benar-benar parfum yang the best di koleksi saya di tahun 2020 ini. Semoga kalian puas dengan ulasan saya, dengan koleksi parfum 2020 saya. Gimana dengan kalian? Apa yang jadi parfum the best kalian di tahun 2020? Bisa kalian komentar ya, di kolom komentar ya. Saya sangat appreciate sekali ya. Jadi ada feedback ya, oke? So begini aja, dan sekali lagi selamat menyambut tahun 2021. See you. Bye bye semuanya.